Baik anak-anak, silakan untuk ketua kelasnya hanya sebelum kita belajar seperti biasa dipimpin berdoa dulu. Sebelum belajar mari kita baca doa. Baca doa dimulai. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya bagaimana kabar kalian untuk hari ini? Bersyukur kehadirat Allah bahwa untuk di pagi hari ini kita bisa beraktivitas seperti biasa untuk melanjutkan pembelajaran. Tapi kayaknya ini Bapak masih ada di antaranya teman-teman kita yang tidak bisa ikut belajar sendiri. Kenapa ini? Tinggalin cerencang. Cerencang. Tahu cerencang? Oh, cerencang deh. Coba di Bapak bisa dulu ya. Oke. Nuri kemana Nuri? Ada tapi suratnya nggak? Agestihan ya, Saisi. Udah berapa hari tidak masuk sekolahnya? Satu hari. Baru sekarang tidak masuknya. Repa benar Repa? Silpi. Ada keperluan keluarga mungkin ya. Sipa. Sahrudin. Jadi ada 6 orang nih tidak hadir sekarang. Malum bahwa cuaca hujan terus dan angin, makanya kalian tetap harus bisa menjaga kesehatan. Coba berdiri dulu semua. Silakan di komando. Siapa komandonya? Siapa komandonya? Tepuk semangat. Madrasah hebat. Bisa. Yes. Terima kasih. Tentang najis. Apa itu najis? Coba. Najis ialah sesuatu yang kotor. Najis ialah sesuatu yang kotor. Terus yang lainnya silakan. Ya. Jika masa lupa baru minggu kemarin kita membahas tentang najis. Fauzan. Najis adalah kotoran yang bisa menghalangi ibadah. Najis adalah suatu kotoran yang bisa menghalangi ibadah. Ibadah apa saja yang menghalangi? Yang menghalangi? Salat. Terus daripada itu membaca Al-Quran. Itu masuk ibadah. Kalau anak asal aja kita mengaji jelas tidak bisa. Terus duduk di masjid atau apa namanya? Bahwa tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena jiwa, raga atau fisik kita, pakaian kita yang ada dalam diri kita semua kotor dengan najis. Maka oleh karena itu salah satu syaratnya harus disucikan dulu. Jadi masih ingat bahwa najis itu terbagi ke dalam berapa bagian? 3. Apa saja?
kita lanjut kepada materi sekarang yang akan Bapak sampaikan. Kelanjutan daripada materi yang kemarin yaitu tentang najis, kita membahas tentang apa? Hadas. Nah, untuk pertemuan sekarang Bapak lebih cenderung akan mengajak kalian supaya semangat ramai berdialog, berdiskusi. Oleh karena itu Bapak minta ini tempat duduknya dibenahi dulu untuk dibuat menjadi 2 kelompok. Oke, kelompok perempuan yang ada dan kelompok laki-laki. Silakan, 1 kelompok laki-laki, yang kedua kelompok perempuan. Nanti kalian mendiskusikan kerja kelompok membahas tentang hadas. Apa itu hadas? Terbagi ke dalam berapa bagian itu hadas? Tata cara membersihkannya hadas bagaimana? Ya, oke. Nanti LK-nya akan Bapak dibagikan. Oke, silakan sekarang dibagi kelompok. Oke, alhamdulillah udah dibagi posisi duduknya dibagi kelompok. Nah ini Bapak akan membagikan sebuah LK untuk dikerjakan. Maka di sini terbagi ke 2 kelompok itu. Kelompok pertama yaitu tentang kelompok 1 itu laki-laki ya. Kelompok 2 untuk perempuan. Nanti di sini ada sebuah pertanyaannya, silakan. Setelah nanti dikerjakan kedua dikerjakan, nanti kalian dipresentasikan satu ke depan perwakilan dari kelompok. Perhatikan dulu apa yang harus didiskusikan. Yang pertama, apa pengertian hadis? Apa pengertian hadas? Ya. Terus yang kedua, sebutkan macam-macam hadas. Terus yang ketiga, bedakan macam-macam hadas, perbedaannya. Dan yang keempat, bagaimana cara mensucikannya dari hadas. Nah, itu. Silakan kalian berunding dikerjakan masing-masing kelompok dan nanti ini dipresentasikan. Boleh nanti dari kelompok ini mempunyai ide, gagasan dan jawaban, boleh disangka dengan kelompok 2. Nanti kelompok 2 boleh melontarkan sebuah pendapat, mengeluarkan sebuah pendapat dan disangka oleh kelompok 1. Ya, paham maksudnya? Silakan. Macam-macam hadas, perbedaannya itu adalah perbedaan antara, maksudnya perbedaan antara hadas kecil dan hadas besar. Baik, bertanya. Bagaimana cara bersuci dari hadas? Tata cara atau apa nama? Apa bersuci? Bagaimana cara bersuci dari hadas? Bagaimana cara bersuci dari hadas? Hadas yang mana? Hadas kecil. Hadas kecil. Salah satu bersuci dari hadas kecil. Contohnya kita mempunyai hadas kecil. Hadasnya apakah itu mimpi? Apakah hilang akal? Apakah itu kentut atau kencing atau buang berak? Yang mana pasti? Hadas kecil yang mana?
Ruang berak. Buang berak. Nah, yang pertama, itu masuknya ke dalam hadas apa? Hadas kecil. Yang pertama kita harus mendahulukan membersihkan dulu. Sepertinya kalau kita berak dibuang dulu, membersihkan dulu. Salah satu apa? Bubur dan dubur kita. Ya. Yang kedua, langkah kedua kita ambil air yang bersih dan melaksanakan berwudu sesuai ketentuan fikih. Lagi bertanya Ya, nomor 3. 3. Gimana? Bedakan macam-macam hadas. Nah, tuh. Silakan barangkali ada yang bisa menjawab bedakan tentang macam-macam hadas. Maksudnya di sini antara hadas kecil dan hadas besar ya. Ya, perbedaannya. Ada dari kelompok 1 bisa enggak bisa menjawab pertanyaan dari kelompok 2 tentang perbedaan hadas kecil dan hadas besar. Fauzan, Andika bisa untuk menjawab. Bisakah membedakan antara hadas kecil dan hadas besar? Coba. Contohnya buang air kecil, Ya. hadas besar contohnya keluar air mani, haid dan nifas. Tuh, tepuk tangan, tepuk tangan. Nah, itu barangkali cukup yang kita bahwa perbedaan antara hadas kecil dan hadas besar itu adalah kalau hadas kecil yaitu kencing, kentut atau berak ya seperti itu. Nah, sedangkan kalau hadas besar adalah bermimpi basah. Pernahkah mimpi basah kalian? Mimpi basah, mimpi dan lain sebagainya. Itu ada Pak, jadi siap. Oke, siap. Nah, jelaskan pengertian hadas. pengertian hadas. Oke. Sekarang berdasarkan kelompok 2 bahwa di kelompok 1 itu ada muncul sebuah pertanyaan. Jelaskan pengertian hadas. Silakan, ada yang bisa menjawabnya. Menurut bahasa, hadas adalah suatu perkara yang baru dan menurut istilah hadas adalah suatu keadaan seseorang yang dianggap tidak suci menurut agama. Barangkali teman yang lainnya bisa menambahkan pengertian hadas. Ada? Cukup? Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Jadi menurut kelompok 2 barusan pertanyaan dari kelompok 1 sudah bisa menjawab bahwa hadas itu apa, Win? Pengertian hadas itu apa, Win? Menurut bahasa, hadas adalah suatu perkara yang baru dan menurut istilah hadas adalah suatu keadaan seseorang yang dianggap tidak suci menurut agama. Keadaan tidak suci menurut agama seandainya tidak disucikan dengan apa? Seperti kita kalau mempunyai hadas kecil berarti kita harus disucikan dengan berwudu. Kalau kita atau bertayamum bila darurat. Dan seandainya kita mempunyai hadas besar kita harus bersuci dengan mandi besar atau mandi wajib. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, gimana ya? Satu ya. Siap untuk mempresentasikan ke depan. Apa keluar ya? Ya. Oke, baik. Kalau memang semua sudah dikerjakan, itu didiskusikan tentang hadas, baik kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, sekarang silakan kalian mempresentasikannya di depan oleh satu orang saja sebagai perwakilan. Silakan. Dan dimulai dari kelompok 1 dulu. Silakan. Kasih tepuk tangan untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan dari kelompok 1. Saya ingin mempresentasikan
merepresentasikan atas perjuangan kelompok 1 yang menjawab pertanyaan. Oke, nomor 1, jelaskan pengertian hadas. Menurut istilah, hadas adalah suatu keadaan seseorang yang dianggap tidak suci menurut agama. Nomor 2, sebutkan macam-macam hadas. Hadas dibagi menjadi 2, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Bedakan macam-macam hadas. Hadas kecil contohnya bak atau buang air kecil, kentut, bersentuhan dengan lawan jenis yang sami balik. Hadas besar contohnya keluar air mani, haid, dan nifas. Nomor 4, bagaimana cara bersuci dari hadas? Cara bersuci dari hadas kecil adalah berwudu atau tayamum. Cara bersuci dari hadas besar adalah dengan mandi besar atau mandi wajib atau disebut mandi janabah. Sebab-sebab hadas kecil. Nomor 1, keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur selain mani. Nomor 2, hilang akal seperti gila, mabuk, pingsan atau tidur. Nomor 3, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan baik milik sendiri maupun milik orang lain tanpa penghalang. Dan yang terakhir, bersentuhan dengan lawan jenis. Kesimpulan dan perbedaan hadas dan najis. Hadas dan najis adalah merupakan sesuatu yang menghalangi seseorang untuk melaksanakan ibadah tertentu seperti sholat. Hadas berbeda dengan najis karena hadas berarti keadaan dan bukan sesuatu benda atau zat tertentu. Sedangkan najis berarti benda atau zat tertentu dan bukan suatu keadaan. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sangat bagus sekali dari kelompok 1 penjelasannya tentang hadas. Barangkali ada yang mau menyanggah kelompok 2 atau mau kelompok 2 mempresentasikan dulu ke depan, baru nanti kita saling menyanggah. Oke, ya, mempresentasikan dulu. Silakan untuk kelompok 2 dilanjut. Siapa? Lagi-lagi. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Yandini dari kelompok 2. Ingin mempresentasikan hasil Kerja kelompok. kerja kelompok. Nomor 1, jelaskan pengertian hadas. Menurut bahasa, hadas adalah suatu perkara yang baru. Menurut istilah, hadas adalah suatu keadaan seseorang yang dianggap tidak suci menurut agama. Nomor 2, sebutkan macam-macam hadas. Hadas terbagi menjadi 2, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Nomor 3, bedakan macam-macam hadas. Hadas kecil seperti membuang air kecil, kentut, dan hadas besar seperti menstruasi atau haid dan seperti mimpi basah. Nomor 4, bagaimana cara bersuci dari hadas? Harus mendahulukan membersihkan hadas, dihilangkan kotorannya atau hadasnya. Jika hadas kecil maka harus berwudu atau tayamum. Jika hadas besar maka harus mandi wajib. Kesimpulan dan perbedaan hadas dan najis adalah merupakan suatu yang menghalangi seseorang untuk melaksanakan ibadah tertentu seperti sholat. Hadas berbeda dengan najis karena hadas berarti keadaan dan bukan sesuatu benda atau zat tertentu. Sedangkan najis berarti benda atau zat tertentu dan bukan suatu keadaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kelompok 2 pun juga sudah bisa presentasikan secara jelas tentang pengertian hadas.
Cuman barangkali di antara kalian pendapat kelompok 1 dan kelompok 2, kalau ada yang mesti harus ditambahkan, sepertinya dari kelompok 1 silakan untuk menambahkan gagasan-gagasan hasil kerja kelompok 2 kalau memang ada. Ya kan? Atau kebalikannya, kelompok 2 bisa menambahkan dari hasil diskusi kelompok 1, silakan. Si mana kalau ada kekurangannya, kalau mau dilengkapi ditambahkan, silakan. Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, maka Bapak akan berikan sebuah tugas. Silakan dipersiapkan buku catatan. Tugasnya yang yaitu ayat Al-Quran, sebagai dasar hukum dari atau tentang najis dan hadas. Ayat Al-Quran sebagai dasar hukum tentang najis dan hadas terdapat dalam surat apa, ayat keberapa? Tulis dan sebutkan itu silakan. Oke, anak-anak, alhamdulillah pada materi ini kalian sudah selesai. Dan kalian sudah paham. Barangkali ada yang akan ditanyakan pada kalian tentang ini. Tidak, sudah cukup. Cukup. Alhamdulillah, kalau sudah cukup, nanti kalian sekarang berhubung waktu habis, mas-mas untuk pulang, baju, pakaian, peralatan, dan sebagainya dirapikan dulu, jangan sampai ada yang ketinggalan, dan jangan lupa tetap berdoa. Nah, nanti mudah-mudahan di minggu ke depan kita bisa bertemu kembali dalam materi selanjutnya. Tentang apa? Nanti kita insya Allah nanti akan kita bahas tentang sholat atau sebelumnya tentang ini, tentang makanan dan minuman yang halal. Tapi seperti demikian, ini tetap harus dipelajari lagi di rumah, cari referensi yang lain, cari media-media yang lain supaya lebih paham kalian mengenai tentang apa, tentang hadis, tentang hadas dan tentang najis. Iya, sudah siap? Ya. Dirapikan. Baik, alhamdulillah dari mulai awal sampai akhir, alhamdulillah mereka kita lancar, kalian ini kita tetap berdoa kepada rekan-rekan kita yang tidak bisa sempat hadir pada kesempatan ini karena sakit. Jangan lupa itu kalau bisa kita tengok bersama-sama. Dan rupanya dari Bapak untuk kali ini cukup sekian, dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatiannya. Bila itu kepada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya siapa perempuan dipimpin berdoa dulu. Siap duduk gerak, sebelum pulang mari kita baca doa. Baca doa dimulai. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
pertama enggak? Dapat. Satu enggak? Dapat. Siap untuk mempresentasikan di depan. Ya. Kelompok dua udah? Oke, baik. Kalau memang semua sudah dikerjakan, itu didiskusikan tentang hadas, baik kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, sekarang silakan kalian mempresentasikannya di depan oleh satu orang saja sebagai perwakilan. Silakan. Dan dimulai dari kelompok 1 dulu, silakan. Kasih tepuk tangan untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paujan dari kelompok 1. Saya ingin mempresentasikan atas perjuangan kelompok 1 yang menjawab pertanyaan. Oke, nomor 1, jelaskan pengertian hadas. Menurut istilah, hadas adalah suatu keadaan seseorang yang dianggap tidak suci menurut agama. Nomor 2, sebutkan macam-macam hadas. Hadas dibagi menjadi 2, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Bedakan macam-macam hadas. Hadas kecil contohnya bak atau buang air kecil, kentut, bersentuhan dengan lawan jenis yang sami balik. Hadas besar contohnya keluar air mani, haid, dan nifas. Nomor 4, bagaimana cara bersuci dari hadas? Cara bersuci dari hadas kecil adalah berwudu atau tayamum. Cara bersuci dari hadas besar adalah dengan mandi besar atau mandi wajib atau disebut mandi janabah. Sebab-sebab hadas kecil. Nomor 1, keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur selain mani. Nomor 2, hilang akal seperti gila, mabuk, pingsan atau tidur. Nomor 3, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan baik milik sendiri maupun milik orang lain tanpa penghalang. Dan yang terakhir, bersentuhan dengan lawan jenis. Kesimpulan dan perbedaan hadas dan najis. Hadas dan najis adalah merupakan sesuatu yang menghalangi seseorang untuk melaksanakan ibadah tertentu seperti sholat. Hadas berbeda dengan najis karena hadas berarti keadaan dan bukan sesuatu benda atau zat tertentu. Sedangkan najis berarti benda atau zat tertentu dan bukan suatu keadaan. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sangat bagus sekali dari kelompok 1 penjelasannya tentang hadas. Barangkali ada yang mau menyanggah kelompok 2 atau mau kelompok 2 mempresentasikan dulu ke depan, baru nanti kita saling menyanggah. Oke, ya. Mempresentasikan dulu. Silakan untuk kelompok 2 dilanjut. Siapa? Wakilannya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yandini dari kelompok 2. Ingin mempresentasikan hasil Kerja kelompok. kerja kelompok. Nomor 1, jelaskan pengertian hadas. Menurut bahasa, hadas adalah suatu perkara yang baru. Menurut istilah, hadas adalah suatu keadaan seseorang yang dianggap tidak suci menurut agama. Nomor 2, sebutkan macam-macam hadas. Hadas terbagi menjadi 2, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Nomor 3, bedakan macam-macam hadas. Hadas kecil seperti membuang air kecil, kentut, dan hadas besar seperti menstruasi atau haid dan seperti mimpi basah. Nomor 4, bagaimana cara bersuci dari hadas? Harus mendahulukan membersihkan hadas, dihilangkan kotorannya atau hadasnya. Jika hadas kecil maka harus berwudu atau tayamum. Jika hadas besar maka harus mandi wajib. Kesimpulan dan perbedaan hadas dan najis adalah merupakan
merupakan suatu yang menghalangi seseorang untuk melaksanakan ibadah tertentu seperti sholat. Hadas berbeda dengan najis karena hadas berarti keadaan dan bukan sesuatu benda atau zat tertentu, sedangkan najis berarti benda atau zat tertentu dan bukan suatu keadaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kelompok 2 juga sudah bisa presentasikan secara jelas tentang dan hadas. Cuman barangkali di antara kalian pendapat kelompok 1 dan kelompok 2 kalau ada yang harus ditambahkan, sepertinya dari kelompok 1 silakan untuk menambahkan gagasan-gagasan hasil kerja kelompok 2 kalau memang ada. Ya kan? Atau kebalikannya, kelompok 2 bisa menambahkan dari hasil diskusi kelompok 1, silakan. Sisi mana kalau ada kekurangannya, kalau mau dilengkapi ditambahkan, silakan. Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, maka Bapak akan berikan sebuah tugas. Silakan dipersiapkan buku catatan. Tugasnya yang yaitu ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran sebagai dasar hukum dari atau tentang najis dan hadas. Ayat Al-Quran sebagai dasar hukum tentang najis dan hadas terdapat dalam surat apa, ayat keberapa? Tulis dan sebutkan itu silakan. Oke, anak-anak, alhamdulillah pada materi ini sudah selesai. Dan kalian sudah paham. Barangkali ada yang akan ditanyakan oleh kalian tentang ini. Tidak, sudah cukup. Cukup. Alhamdulillah, kalau sudah cukup, nanti kalian sekarang berhubung habis, mas-mas untuk pulang, baju, pakaian, peralatan, dan sebagainya dirapikan dulu, jangan sampai ada yang ketinggalan, dan jangan lupa kita berdoa. Nah, nanti mudah-mudahan di minggu ke depan kita bisa bertemu kembali dalam materi selanjutnya. Tentang apa? Nanti kita insya Allah nanti akan kita bahas tentang sholat. Atau sebelumnya tentang ini, tentang makanan dan minuman yang halal. Tapi seperti demikian, ini tetap harus dipelajari lagi di rumah, cari referensi yang lain, cari media-media yang lain supaya lebih paham kalian mengenai tentang hadis, tentang hadas dan tentang najis. Udah siap? Ya. Dilapikan. Baik, alhamdulillah dari mulai awal sampai akhir, alhamdulillah berkah, kita lancar, kalian. Jadi kita berdoa kepada rekan-rekan kita yang tidak bisa sempat hadir pada kesempatan ini karena sakit. Jangan lupa itu kalau bisa kita tengok bersama-sama. Dan rupanya dari Bapak untuk kali ini cukup sekian. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatiannya. Bila itu kekurangannya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya siapa perempuan dipimpin berdoa dulu. Siap berdobrak, sebelum pulang mari kita baca doa. Baca doa dimulai. Subhanallah.